biarlah ibadah yang berlangsung malam hari ini tidak berlangsung sia-sia, namun olehnya kami mendapat pemulihan, sukacita, kekuatan, dan berkat Tuhan yang melimpah. Dan khususnya Tuhan untuk firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan akan kami renungkan. Tuhan menolong kami, memberkati jaringan, fasilitas yang kami gunakan, internet, apapun itu Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh berlangsung dengan baik dan jam pemberitaan firman Tuhan juga dapat diikuti dengan baik. Bapa di sorga, Engkau juga memberkati anakmu yang akan berbicara atas namamu, anakmu nol dalam pengetahuan Tuhan, tetapi biarlah oleh karena tuntunan Roh Kudus, setiap kalimat, tutur kata, bahasa yang diseberangkan, itu boleh dimengerti oleh setiap kami Tuhan, dan olehnya firman Tuhan yang datang, boleh menguatkan kami, mengangkat kami yang lemah, membalut kami yang luka, dan juga memeluk kami yang dalam kepahitan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, inilah kami anak-anak-Mu, dan sebelum kami dengar firman Tuhan, sekali lagi kami mohon ampun Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan kami, biarlah itu semua tidak menjadi batu sandungan untuk kami mendapat berkat firman Tuhan malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami mohon berkat untuk mendengar firman Tuhan malam hari ini. Amin. Baik teman-teman yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita boleh berjumpa kembali di dalam ibadah dan doa syafaat di dalam komunitas terkasih kita teman-teman, yaitu Batak Telegram Indonesia. Dan teman-teman yang diberkati dan dicintai oleh Tuhan, dan saya pribadi boleh ada nih di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, yang tentunya hari ini juga boleh diizinkan Tuhan dan juga dengan perkenanan Tuhan mengikuti ibadah malam hari ini. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang akan sama-sama kita baca terambil dalam surat Filipi, saudara-saudara. Surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Ya, saudara-saudara bisa perhatikan Alkitab masing-masing, ya. Filipi pasalnya yang ke-7, Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Jika saudara-saudara sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita semua, kita bisa perhatikan Alkitab kita dengan baik. Di bawah perikop kebenaran yang sejati, ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia pada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10 dari Filipi pasal 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan malam hari ini, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak saja mau baca, tapi mau menyimpan dalam hati dan mohon pertolongan Tuhan untuk kita melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Dan kita akan dikatakan orang-orang yang berbahagia dan orang yang diberkati. Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, ya, dalam pembacaan atau teks yang kita baca dari surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi, yaitu Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai 12 dan seterusnya, di bawah perikop kebenaran yang sejati, ini merupakan salah satu kesaksian dari seorang rasul yang namanya Paulus. Dan saudara-saudara tahu bukan bahwa Rasul Paulus ini, saudara berkata oleh Tuhan, adalah rasul besar yang oleh karena tuntunan dan juga panggilan dari Kristus, dia boleh menjadi pengikut Kristus dan bahkan menjadi rasul Tuhan. Dan saudara berkata oleh Tuhan, ya, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang kesaksian yang Rasul Paulus sampaikan ini, ya,
bahwa Rasul Paulus, kalau saudara tahu dalam sejarahnya, dia ini adalah dulunya, ya nanti kita akan lihat kesaksiannya di awal, adalah seorang Farisi, ya saudara-saudara berkata Tuhan. Bahkan sebelum dia mengikut Kristus, dia itu dididik oleh seorang guru besar, guru yang hebat, namanya Gamaliel. Dan saudara-saudara tahu, dulunya juga namanya bukan Paulus, namanya Saulus, saudara-saudara berkata Tuhan. Dan dia selain juga punya guru yang hebat yang nama Gamaliel, Saulus ini pintar luar biasa. Saking pintarnya, nanti kita akan lihat, dia bahkan dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Nah, saudara bisa bayangkan, Paulus latar belakang hidupnya sebelum kenal Kristus bukan orang-orang yang, kemarin sore nih, orang yang hebat, saudara berkata oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus ini ketika dia bertobat di depan pintu gerbang Damsyik ketika dia sementara menganiaya umat Tuhan. Nanti kita akan belajar kenapa sampai Paulus menganiaya umat Tuhan. Dan saudara-saudara berkata oleh Tuhan, terlepas dari backgroundnya, latar belakangnya yang begitu kelam, namun saudara tahu, Rasul Paulus menjadi rasul yang luar biasa dalam tulisan dan ajarannya pada jemaat-jemaat. Dan saudara tahu, dalam pengkanonisasian Alkitab kita, 39 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Dan saudara tahu, 13 di antaranya dalam kitab perjanjian baru itu ditulis oleh orang yang bernama Paulus yang kita baca ini. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, menarik sekali bahwa Paulus yang dulunya adalah orang yang mungkin tidak kenal Kristus, tapi setelah kenal Kristus, dia menjadi orang yang berubah total. Nah, kita akan lihat apa kesaksian dari Rasul Paulus sebelum dia kenal Kristus. Saudara bisa perhatikan dari Filipi pasal 3 ayat yang keempat ya. Kita mulai dari ayat yang keempat dulu. Paulus mengatakan di dalam kesaksiannya dari ayat keempat, dia mengatakan seperti ini. Sekalipun aku juga ada alasan menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus mau bilang ya, kalau ada orang dalam misalkan hidupnya, keagamaannya, mungkin dia taat, seberapa taat sih lo? Taatnya sampai taat gimana? Paulus mau bilang, dia lebih taat lagi dari siapapun. Dan bahkan kita lihat, Paulus dalam kesaksiannya, ini bukan kesombongannya, tapi memang benar apa yang dilakukan olehnya. Tapi dalam bentuk juga bualan. Kita lihat, saudara berkata oleh Tuhan. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, dan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, seperti yang saya sudah bilang tadi di awal, orang Farisi adalah mereka yang hidupnya diberikan untuk belajar tentang apa? Tentang Taurat, kitab para nabi. Karena teman-teman tahu dan saudara tahu, orang Yahudi memakai tidak ada perjanjian lama. Kitab perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Kitab perjanjian lama yang kita pegang sekarang yang disebut dengan Old Testament, atau juga 5 kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan yang disebut dengan kitab Musa. Makanya kalau di pembacaan Alkitab, bahasa Bataknya itu dari Kejadian, mau Keluaran, Bilangan, Ulangan, itu 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa. Kenapa? Karena itu disebut 5 kitab Musa, Pentateuk, teman-teman. Dan teman-teman tahu Paulus ini mempelajari kitab Taurat, kitab Pentateuk, kitab para nabi, dari Kejadian sampai Malaki, sedetail-detailnya. Jadi, dia orang Farisi. Orang-orang Farisi seperti itu. Tekun dalam mendalami, ya, tekun untuk mempelajari kitab-kitab suci. Orang-orang Farisi. Namun satu hal yang sangat-sangat miris dari orang-orang Farisi, mereka terlalu banyak belajar, mereka terlalu banyak ngomong, tapi tidak pernah melakukannya. Ini bukan berarti tidak boleh belajar, harus belajar teman-teman. Ya, saudara berkata Tuhan. Tapi yang menjadi mirisnya, mereka terlalu banyak ngomong, tapi mereka tidak lakukan apa yang mereka katakan. Ya, itulah orang-orang Farisi. Lalu kita lanjut. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya berikan sedikit sejarah tentang kekristenan itu muncul pertama kali di Antioquia yang disebut dengan pengikut Kristus. Ya, jadi Kristen itu, saudara berkati oleh Tuhan, kita semua Kristen adalah pengikut Kristus. Ya, kita mengikuti Kristus. Dan saudara tahu, waktu zaman dulu Rasul Paulus, ya, sebelum dia bertobat, orang-orang yang mengikuti Kristen, gereja mula-mula itu
dianggap sebagai sekte atau sebagai bidat. Kenapa? Karena mereka menyembah manusia. Iya kan? Mana mungkin ada manusia yang disembah menjadi Tuhan, padahal mereka salah. Yesus bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nangkap ya? Kita harus percaya benar iman kita, saudara berkata oleh Tuhan, karena sekarang kita lihat di dalam kekristenan kita, atau beberapa waktu lalu lagi booming nih, ada pendeta tertentu mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, ya. Bahkan ada pendeta tertentu juga mengatakan bahwa Yesus hanya manusia. Dia jadi Tuhan atau dia hanya manusia yang dijadikan Tuhan. Ini salah besar. Yesus Kristus yang kita sembah, saudara berkata oleh Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahkan dalam Lukas pasal 2:11 dikatakan ketika Yesus akan lahir atau ketika kelahiran Kristus, malaikat berkata, dia adalah Tuhan dan juga juru selamat. Nah, kata Tuhan yang dipakai dalam kata Yunani itu adalah Tuhan Kurios, benar-benar Tuhan yang setinggi-tingginya. Dan kita melihat di sini, saudara Tuhan, Paulus nggak connect tuh. Ketika dia mempelajari bagian-bagian dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Kenapa kita pakai kitab perjanjian lama, saudara berkata oleh Tuhan? Kenapa kita pakai kitab perjanjian lama? Karena saudara-saudara tahu, benang merahnya dari kitab perjanjian lama adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi kita melihat bahwa kita lihat ini dalam pendirian hukum dalam pendirian untuk mengenai jemaat Tuhan yang seperti saya katakan tadi, dan mereka juga menyangka kalau serang orang Kristen, kalau bantai orang Kristen, kalau bunuh orang Kristen, mereka sementara berbuat bakti, berbuat amal kepada Allah. Tahu dari mana, Kakak Yeriko? Kita bisa bandingkan dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 2. Tuhan Yesus juga sudah menubuatkan akan saat dan waktunya orang-orang yang menganiaya kamu sebagai pengikutku, mereka menyangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Jadi orang-orang ini sementara menganiaya pengikut Tuhan Yesus, mereka mengira mereka sementara berbuat bakti kepada Allah. Namun ketika nanti Paulus bertobat, dia tahu itu dosa besar, ya. Dan kita lihat saudara kata Tuhan, ayatnya yang ke-6 tadi, dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, saudara bisa bayangkan ya. Paulus katakan, dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat loh. Nah, saudara tahu bukan? Hukum Taurat ini bukan hanya kitab Keluaran 20 tentang 10 hukum Musa, no. Kitab hukum Taurat itu ada namanya hukum moral, hukum sipil, hukum seremonial, dan terlalu banyak hukum. Sakitnya, saudara bisa baca di kitab Imamat dan juga ya Ulangan atau Imamat Bilangan. Itu terlalu banyak hukum-hukum yang mengharuskan setiap orang melakukannya sebagai bentuk ketaatan terhadap Taurat. Dan saudara-saudara tahu, tidak ada satu orang pun yang mampu melakukan secara sempurna. Tapi Paulus secara eksplisit mengatakan dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Saudara-saudaraku yang berkata oleh Tuhan, ketika dia mengatakan ini, dia belum bertobat. Ketika dia mengatakan ini, dia belum kenal Kristus. Ketika dia mengatakan dirinya hebat, dirinya wow, dirinya amazing lah, dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat lah, sebelum kenal Kristus. Tetapi ketika dia kenal Kristus di depan pintu gerbang Damsyik, matanya buta. Dia melihat-lihat dan dia meraba-raba, siapakah engkau? Akulah Yesus, akulah Kristus yang engkau aniaya. Seketika itu juga dia melihat benar-benar dan dia bertobat sungguh-sungguh bahwa yang dia lakukan selama ini adalah sampah. Nanti kita lihat ayatnya. Makanya kita lihat tadi dalam pembacaan kita dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Yang dulu dia bilang dia hebat, dia luar biasa, amazing. Padahal ketika ketemu Kristus, nothing. Tidak ada apa-apanya. Kosong. Dan kita melihat, saudara berkata oleh Tuhan, yang dia kira keuntungan, dia anggap rugi. Dan ayat ke-8 kita lihat, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena apa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, kesombongannya dan segala hal yang dia kira baik, ya, dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi kita lihat kalau orang-orang yang bertobat dan terima Tuhan Yesus, dia mempunyai kerendahan hati. Tapi kalau ada orang
yang sombongnya luar biasa, lalu dia bilang kenal Tuhan. Saya yakin benar dia tidak kenal Tuhan, karena ketika orang Kristus, orang kenal Tuhan sungguh-sungguh, dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Dan saudara-saudara tahu bukan? Tadi, ini kita bandingkan. Tadi Paulus bilang bahwa dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi ketika kenal Kristus, dia bilang semua itu sampah. Dan ada satu bagian yang sangat kontradiksi dengan apa yang disampaikan di Filipi. Teman-teman bisa buka satu bagian yang dimana Rasul Paulus pernah menyampaikan sesuatu kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Kalau kita buka 1 Timotius 1, ayatnya yang ke-13 lah dulu kita lihat. 1 Timotius pasal 1 ayat ke-13. Ini ketika dia sudah terima Tuhan Yesus dan dia bertobat. Tadi di Filipi pasal 3, dia mengatakan bahwa Filipi pasal 3, 4, 5, dan 6, dia mengatakan bahwa dia orang Farisi dan melakukan hukum Taurat tidak bercacat, bukan? Nah sekarang ketika dia bertobat, dia mengatakan satu pengakuan yang sangat kontradiksi dengan apa yang disampaikan di Filipi. Kita lihat ya. 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat, sekarang dia sadar. Ketika dia kenal Tuhan, dia baru tahu dirinya itu sampah benar. Kita lihat ya. Tadi seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Jadi dia lakukan semuanya itu tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Dia rasa dia hebat, melakukan kebaikan tuh mungkin karena dia rasa mungkin bisa selamat. Makanya tadi doa Bang Martin di awal, kita selamat nothing, bukan karena perbuatan kita. Kita selamat karena grace, mercy, belas kasihan Allah Tritunggal bagi kita. Jadi bagi kita yang mengatakan kita hebat, kita bisa selamat dengan perbuatan kita. Saudara bisa buka Yesaya 64 ayat 6, dikatakan di sana kesalehan kami seperti kain kotor. Nah, saudara tahu bukan, kain kotor di sana itu namanya kain cemar, dan minta maaf, kain cemar di sana merujuk kepada kain pembalut wanita zaman itu. Nah, kain pembalut wanita itu digambarkan kesalehan, apatah lagi kesalahan, benar tidak layak, karena kita semua adalah orang berdosa. Tapi ketika kita boleh datang kepada Kristus, kita dibenarkan olehnya. Makanya saudara berkata oleh Tuhan, kita lihat ya, dia melakukan itu semua di luar iman. Dan bahkan ayatnya yang ke-14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-15, teman-teman bandingkan kata-kata ini dengan Filipi pasal 3 tadi, ayat 4, 5 dan 6 tadi. Ya, kita lihat. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tadi katanya mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Aku orang Farisi, suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kasih tahu dia dari mana, dia hebat. Loh sekarang dia bilang, dari semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Artinya apa? Artinya dia tahu benar, ketika dia di dalam Kristus, dia mendapati dirinya adalah orang yang berdosa, adalah orang yang terhilang, adalah orang yang telanjang, dan adalah orang yang tidak bisa melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi dia bisa untuk datang kepada Allah, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu semua karena grace, karena mercy, karena belas kasihan, karena kasih karunia yang diberikan kepadanya, yaitu ketika dia percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Nah, maukah saudara-saudara hari ini percaya kepada dia sungguh-sungguh? Saudara-saudaraku yang berkata oleh Tuhan, sehebat-hebat apapun engkau, sekuat-kuat apapun engkau, akan ada saatnya engkau mati. Percayalah. Dan seluruh kekuatanmu, seluruh kekayaanmu, popularitasmu tidak mampu menyelamatkan engkau tanpa juru selamat Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, amin ya. Kita semua adalah orang-orang yang layak mati masuk neraka. Tapi kita tahu Allah yang begitu mencintai kita, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Kristus Yesus Tuhan, supaya apa? Mati gantikan kita. Kita yang harusnya mati digantung di salib, tapi karena cinta dan mercy-Nya, belas kasihannya, dia mau menghadang kita sedemikian rupa untuk kita tidak binasa masuk ke dalam kematian kekal. Tapi dia memberikan Kristus Yesus sebagai ganti nyawa kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan olehnya. Jadi ketika kita sudah tahu kebenaran ini, adalah
tidak tahu diri kalau kita menganggap diri kita hebat. Makanya kita lihat kembali lagi dalam pembacaan kita di dalam Filipi tadi pasal 3, kita perhatikan ayatnya, ya. Ayatnya yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menehum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran, ya, berdasarkan yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dia selamat bukan karena kebaikannya, ketaatannya. Dia selamat bukan karena sesuatu hal yang hebat dari dirinya, tapi dia selamat karena dia mengaku dia orang berdosa, dia orang yang tidak punya apa-apa dan bergantung kepada belas kasihan Tuhan Yesus bagi dirinya. Dan saudara-saudara tahu, dia menjadi berkat luar biasa. Yang seperti saya bilang tadi, 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Rasul Paulus yang tulis. Dan menjadi luar biasa, dituliskan dalam kitab suci kita. Nah, saudara berkati dan dicintai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Malam hari ini, apa yang saya sampaikan jauh dari kata sempurna. Tetapi saya berdoa biarlah Roh Kudus benar-benar menyertai hati kita. Bahwasannya, saudara berkati oleh Tuhan, ya, kita ini nothing, tidak bisa apa-apa sebetulnya. Kita adalah manusia yang rapuh. Akuilah kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, kita ini adalah manusia yang rapuh. Kita bisa menutupi dengan segala macam cara di hadapan manusia lain bahwa kita mungkin baik-baik saja, I'm fine, I'm okay. Tetapi tidak dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan bahwa engkau sedang tidak baik-baik saja. Berapa banyak kepahitan, berapa banyak kesakitan, berapa banyak amarah, berapa banyak dendam yang engkau simpan dan pikul sendiri. Lalu engkau tersenyum di depan teman-temanmu dan berkata, aku baik-baik saja. Tetapi di dalam engkau sangat hancur luar biasa. Nah, saudara berkata oleh Tuhan, tahukah engkau ada satu pribadi? Satu pribadi ini, dia benar-benar mengerti kita. Dan luar biasanya, dia juga adalah Allah loh. Allah yang kita sembah. The Almighty God datang sama menjadi manusia hanya untuk bisa menyelamatkan kita. Makanya saudara berkata oleh Tuhan, kita ketika berdoa kepada Kristus, Tuhan mengerti apa maksud kita. Dan saudara-saudara pernahkah saudara saking sakit hatinya, saking luar biasa dalam penderitaan, saudara-saudara itu tidak bisa berkata-kata lagi, tidak bisa ngomong-ngomong lagi, hanya bisa menangis dan tidak bisa melakukan apa-apapun. Dan tahukah saudara-saudara berkata oleh Tuhan, Yesus mengerti apa yang menjadi tujuan dari hatimu sekalipun engkau hanya menangis. Karena apa? Dia mengerti tetesan basah air mata yang kita keluarkan dari mata kita. It's amazing. Karena apa? Karena dia pernah jadi manusia sama seperti kita. Dia pernah lapar, dia pernah juga disakiti, dikecewakan. Bahkan penderitaan yang Yesus alami mungkin tidak akan pernah sebanding, ya, atau penderitaan kita, maksud saya, tidak akan pernah sebanding dengan penderitaan Tuhan Yesus. Adakah kita di sini yang ikut Tuhan Yesus sampai kita diolok-olok oleh orang? Mungkin itu adalah. Tapi sampai digergaji ada tidak? Dilempari batu itu ada tidak? Atau sampai mungkin dalam tahap mengerikan dibunuh seperti itu. Kita di Indonesia ini mungkin masih kategori orang tutup rumah ibadah, masih kategori baik. Tapi kalau saudara perhatikan di Timur Tengah, saudara-saudara kita di bagian lain sana, apalagi mungkin di daerah komunis seperti Korea Utara, kalau saudara searching, itu mati gila-gilaan. Ngomong Kristen saja mereka mati. Ini belum percaya Kristus, mengaku diri Kristen aja udah mati itu dibunuh. Ya. Maukah kita benar-benar sungguh-sungguh kepadanya? Renungkanlah. 2000 tahun lalu ada Kristus yang berdarah-darah, mati dengan tidak wajar, disiksa gila-gilaan, bahkan Alkitab mencatat penderitaan itu mungkin tidak pernah dilakukan dan tidak akan terjadi lagi. Itu penderitaan model apa? Bahkan kalau saudara-saudara biasa menonton film The Passion of the Christ di setiap Paskah yang disutradarai oleh Mel Gibson dan aktornya adalah Jim Caviezel, yang mereka gambarkan benar-benar jauh dari apa yang Yesus alami. Dan mungkin saya sedikit berbagi tentang beberapa ahli atau teolog yang mencoba untuk melihat kronologi dan coba meneliti, mendekati bagaimana saat Kristus itu disiksa. Nah, saudara berkati dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia itu disiksa mulai ketika saat Yudas menyerahkannya kepada para prajurit. Itu disiksa malam, teman-teman, disiksa malam dan tidak makan dan minum. Menurut seorang namanya Adam Clarke, seorang teolog, ya, disinyalir bahwa Tuhan Yesus itu ketika dia disiksa,
atau di saat dia ditangkap, itu sudah mulai dipukul gila-gilaan, teman-teman. Jadi disinyalir, dia sudah babak belur dan ancur-ancuran. Bukan saat mau disalib, saat ditangkap saja, itu sudah ancur-ancuran tuh. Itu tidak tahu ditendangkah, dipukul bagaimana. Aduh, mengerikan teman-teman siksaan itu. Makanya ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, keringatnya tuh keluar berpeluh-peluh darah. Itu karena apa? Karena dia juga sebagai manusia, dia tahu penderitaan ini begini berat sekali. Karena apa? Dia menanggung dosamu dan dosaku, menanggung dosa umat manusia yang dilimpahkan, dituangkan kepadanya. Penderitaannya gila-gilaan, saudara, berkata oleh Tuhan. Lempar ke sana, lempar ke sini. Lalu saat disiksa, saudara, berkata oleh Tuhan, teman-teman tahu yang siksa Tuhan Yesus saat sebelum disalibkan itu orang Romawi, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi itu mempunyai aturan hukuman di mana kalau misalkan mencambuk atau memukul orang yang akan disalib itu 50 kurang 1, artinya 49 kali. Tapi kan yang cambuk orang Romawi. Orang Romawi tidak hukum-hukum Yahudi seperti itu, dia mau siksa sampai kapanpun, terserah dia. Dan teman-teman tahu, saat penyiksaan itu William Barclay, seorang teolog, mengatakan bahwa dia disiksa yang pertama dengan kawat, lalu dengan tulang ikan. Ikan di sini ikan besar, teman-teman, bukan ikan teri, bukan, ikan besar. Kawat, dan juga ada balok yang dilumuri dengan paku-paku halus. Dan juga paling tragis, teman-teman, yang diberkati oleh Tuhan, ada satu bagian tulang ikan tertentu yang diruncingkan, itu sangat tajam sekali dan dibentuk seperti mata kail untuk pancing ikan itu, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangkan, itu kena daging, hancur loh. Hancur. Dan sudah begitu, William Barclay juga mengatakan, disinyalir tulang punggung Tuhan Yesus itu kelihatan semua. Tulang punggungnya kelihatan, teman-teman. Jadi bisa bayangkan, di sini sampai tulang punggung kelihatan, disinyalir itu juga bagian perut itu hampir terkeluar, hampir tercerai-berai. Jadi dia tuh setengah mau mati, bayangkan, saat penyiksaan. Belum lagi teman-teman, sudah saat disiksa, dia harus pakai mahkota duri. Ini lebih luar biasa. Bukan hanya karena pakai mahkota, dia diludahi tepat di kepala. Teman-teman, kalau ada luka, lalu kena ludah, itu bagaimana reaksinya? Nah, Yesus sekujur tubuh itu mau terlepas semua, tapi diludahi dan bahkan pakai mahkota duri, tepat di kepala. Bagaimanakah penderitaan yang seperti itu? Bahkan bukan hanya itu saja, dia harus memikul satu kayu. Kayu di sini juga bukan kayu salib yang di Flamir bagus di gereja-gereja kita. No, ini kayu yang begitu kasar. Orang Romawi tidak peduli kayu apa, intinya kayu yang dipotong, lalu dibebankan kepada Kristus dan harus berjalan 1 kilometer di dalam Via Dolorosa, jalan kesengsaraan itu, untuk sampai kepada salib. Saudara-saudara, renungkan ini. Kalau sampai Tuhan Yesus berhenti di tengah jalan, maka kita semua mati. Mati kita semua kalau dia berhenti di tengah jalan. Tapi apa? Sebagai dia juga 100% manusia, dia lakukan itu benar-benar, saudara, berkata ya Tuhan. Dan yang lebih luar biasa dan unik, ketika sudah mau disalib dan sudah dipakut kaki dan tangannya, dia masih berdoa kepada orang yang menyalibkan dia dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. It's amazing. Di dalam kesesakan dan mau kematiannya, dia masih berdoa dan memohon pengampunan bagi mereka. Itu Tuhan yang bagaimana lagi yang kita harus gambarkan. Begitu besar dan cintanya. Dikerjakan salib itu, bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan dalam penyaliban, kalau misalkan teman-teman tahu bagian horizontal yang dari kiri ke kanan itu di bagian belakang, sementara vertikal itu di depan. Jadi ketika disalib, tangan Tuhan itu tertarik ke belakang, dan teman-teman tahu untuk bernapas dia harus naik turun di salib itu untuk bernapas. Sementara tulang bagian belakangnya itu sudah hancur lebur, mungkin tinggal tulang saja. Saya tidak mengerti bagaimana itu peristiwa terjadi. Itu mungkin mayat hidup mungkin ya. Itu mengerikan luar biasa teman-teman. Karena apa? Dosa-dosa kita yang dilimpahkan padanya. Dan apa? Saudara berkata oleh Tuhan, dia bertahan dan dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Itulah pengorbanan karya Allah yang terbesar dalam sepanjang sejarah umat manusia. Dan orang-orang yang mau menyerang kekristenan tidak perlu bakar gereja. Orang-orang menyerang kekristenan tidak perlu tutup rumah ibadah, tidak perlu. Cukup temukan mayat Yesus di mana, secara otomatis sudah menghancurkan seluruh iman orang Kristen dimanapun berada. Tetapi apa? Dia bangkit sebagai tanda dia menang atas maut. Dan artinya apa? Dia yang adalah Allah. Ketika kita percaya kepadanya, dia memberi jaminan, kepastian, keselamatan bagi kita. Dan makanya olehnya juga Rasul Paulus ini menyadari itu.
Makanya dia bilang apa yang dahulu merupakan keuntungan, hebatnya dia, sombongnya dia, luar biasanya dia, pintarnya dia, tingginya IQ-nya dia, dan apapun itu, ternyata nothing, tidak ada apa-apa, dibandingkan dengan pengorbanan, belas kasihan Kristus yang diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Nah, saudara-saudara berkati dan dicintai oleh Tuhan kita juga adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Siapapun teman-teman yang seperti saya katakan tadi, dalam penderitaan kita pun, dia ada memeluk kita. Dalam tangisan pun, dia mengerti apa maksud kita. Karena dia terlalu baik. Kebaikan Tuhan bukan diukur dari dia kasih uang. No, teman-teman, itu terlalu kecil. Kebaikan Tuhan bukan diukur ketika dia mungkin mensukseskan kita dalam satu lomba atau tes polisi gitu. No, bukan hanya itu. Itu terlalu kecil. Tapi kebaikan yang begitu dahsyat ketika dia mau rela turun menjadi manusia dan bahkan mati bagi saya dan saudara. Maukah saudara-saudara percaya akan ini? Dan saudara-saudara mau sungguh-sungguh datang padanya? Satu pribadi yang hanya kenal kita, satu pribadi yang hanya peduli kita, sungguh-sungguh peduli dan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan Yesus Kristus namanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Baik, saudara berkati oleh Tuhan, dan juga apa yang saya sampaikan hari ini kiranya boleh memberkati saudara-saudara berkati oleh Tuhan. Dan untuk mengaminkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita ambil sikap yang baik dan sekali lagi kita mensyukuri firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk cinta dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini yang boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih banyak juga Tuhan telah menuntun anak-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh anak-Mu, biarlah itu atas tuntunan daripada Roh Kudus sendiri. Anak-Mu terbatas dalam berkata-kata Tuhan, tetapi yang mau berdoa, biarlah Roh Kudus menyempurnakan itu bagi setiap saudara-saudara yang bergabung hari ini. Tuhan, terima kasih banyak untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kami semakin percaya dan kami semakin mensyukuri bahwa Tuhan itu baik adanya. Kami yang berdosa yang layak mati masuk neraka semua ini, tapi karena cinta, mercy, belas kasihan dan kasih karunia Tuhan berikan kepada kami boleh selamat dan menerima satu kepastian bahwa ketika nanti kami mati, kami berjumpa dengan Engkau dan mendapat hidup yang kekal. Tuhan, ajarlah kami juga sebagai anak-anak muda, akui Tuhan, kadang kami lemah, kadang kami rapuh Tuhan, dan juga kadang kami tidak kuat. Kami mohon pertolongan Tuhan, biarlah kami semakin beda, kami semakin jadi berkat dimanapun kami berada, dan biarlah dalam hidup-hidup kami tiap-tiap hari, kami dapat memuliakan nama-Mu, dan hidup kami yang diberkati ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak yang berada dalam kerajaan sorga. Inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan hidup kami serahkan pendidikan, pekerjaan, keluarga kami, dan biarlah semuanya ini kami serahkan di dalam satu nama yang heran dan besar, satu nama yang ajaib, luar biasa dan dahsyat, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Baik teman-teman, terima kasih banyak. Maulete Godang, Debata Mangaramoti. Saya kembalikan kepada MC atau juga WL. Tuhan memberkati. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, yang dimana kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan bagaimana Yesus Kristus sendiri memanggil Rasul Paulus, yang dimana dia dulunya adalah seperti antikristus, tapi karena